Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Yesaya 16 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Dari kota Sela di padang gurun, bangsa Moab mengirim anak domba untuk dihadiahkan kepada penguasa di Yerusalem. Orang-orang Moab menunggu di tepi sungai Arnon sambil berjalan-jalan, kebingungan seperti burung-burung yang dihalau dari sarangnya. Mereka berkata kepada bangsa Yehuda, "Katakanlah apa yang harus kami lakukan. Jadilah bagi kami naungan yang teduh di terik siang hari, dan biarlah kami tinggal dalam naungan-Mu. Kami ini pengungsi, sembunyikanlah kami dan jangan mengkhianati kami. Izinkanlah kami menumpang di negeri-Mu. Lindungilah kami terhadap orang-orang yang mau membinasakan kami. Penindasan dan pembinasaan akan berakhir, dan orang-orang yang menghancurkan dan menindas negeri Israel akan lenyap. Kemudian seorang dari keturunan Daud akan menjadi raja, dan ia akan memerintah bangsanya dengan kasih dan setia. Ia akan menegakkan keadilan dan cepat bertindak untuk melakukan yang benar." Saudara, ketika seseorang mengalami hidup yang tidak menentu karena kekalahan, penindasan, penawanan, dan serangan musuh, seringkali ia tidak lagi melihat adanya harapan untuk masa depan. Sebaliknya, orang yang mengalami kemapanan hidup menjadi angkuh karena apa yang telah ia capai, sehingga ia merasa bahwa masa depannya terjamin turun-temurun. Kedua hal yang terjadi di atas dapat berubah. Artinya orang yang saat ini hidup menderita suatu saat bisa aman, dan sebaliknya orang yang saat ini merasa aman suatu ketika dapat menderita. Karena di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, persoalan itu akan selalu ada dan keadaan itu tidak bisa stabil. Oleh karena itu, orang yang percaya kepada Allah dipanggil bukan untuk berpegang pada kekuasaan, pada kesusahan, maupun juga pada kemapanan, tetapi pada Allah sendiri. Nah, ini yang membedakan, saudara. Kita dipanggil bukan untuk berpegang pada keadaan, baik keadaan susah maupun keadaan mapan, tetapi kita dipanggil untuk berpegang kepada Allah sendiri, sehingga kita tidak kehilangan pegangan walaupun sedang dalam keadaan susah. Atau di lain pihak, kita juga tidak menjadi angkuh hanya karena telah memiliki segala sesuatu. Saudara, dalam bagian ini Yesaya menyampaikan pesan dari Allah untuk umat yang sedang hidup tidak menentu, berada dalam penghambaan karena kekalahan dari musuh. Dan Allah berpesan bahwa Allah menyayangi mereka dan telah memilih mereka untuk menerima kembali pemberiannya. Dikatakan dalam ayat yang kelima begini, "Kemudian seorang dari keturunan Daud akan menjadi raja, dan ia akan memerintah bangsanya dengan kasih dan setia." Hal ini terjadi karena umat telah bergumul dengan Allah sebagaimana pengalaman Yakub untuk meminta pertolongan dan berkat-Nya. Itu sebabnya Allah masih memberikan kesempatan bagi umat pilihannya ini untuk mendengar nubuat yang akan terjadi pada mereka, yaitu berakhirnya kesakitan, kegelisahan, kerja paksa, penindasan, dan kelaliman. Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan umat, seperti Babel, Asyur? Saudara, pada masa itu mereka berkuasa, mereka kaya, mereka memiliki kedudukan yang mapan,
kota-kota yang mereka miliki besar, dan perbuatan jahat mereka juga turun-temurun. Tetapi kata Tuhan, karena keadilan Allah, maka mereka akan dilawan, dilenyapkan, dan dicabut hak kepemilikannya, bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Dan hari ini kita melihat bagaimana Babel yang begitu luar biasa pada masa itu, Asyur yang begitu dahsyat, hari ini pun tinggal reruntuhan atau tinggal puing-puing. Saudara, nubuat Nabi Yesaya ini pun digenapi saat kota Babel hancur sebagian oleh Sanherib pada tahun 689 sebelum Masehi, dan hancur seluruhnya total ketika Media Persia menguasai Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Artinya adalah bahwa apa yang Allah katakan itu benar, dan keadilan Allah itu sungguh sangat terbukti. Bagaimana sekalipun umatnya dihukum, tetapi karena kasih sayangnya, maka Allah akan memulihkan umatnya. Saudara, selayaknya kita juga memiliki kepercayaan kepada Allah, dan selayaknya kita yang percaya kepada Allah memiliki pengharapan kepada Allah yang dikatakan Allah yang menyayangi umatnya. Walaupun kita sekarang masih bergumul, masih hidup di dalam berbagai pergumulan hidup, sama seperti Yakub, tetapi kita tahu bahwa pilihannya tidak berubah. Maka orang yang tahu bahwa dia dipilih Allah, dia akan tetap berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan berharap penuh kepadanya apapun yang terjadi. Nah, ini yang membedakan, saudara. Kalau saudara tahu saudara adalah orang yang disayang Tuhan, saudara tahu saudara orang yang dicintai Tuhan, maka saudara akan terus mendekat, saudara terus percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak. Ketika seorang anak dia tahu disayangi orang tuanya, maka dia pasti juga akan mendekat dengan orang tuanya. Dia tidak akan menjauh, karena tahu bagaimana orang tuanya sangat sayang kepadanya. Dan ketika kita jadi orang tua, ketika kita sayang kepada anak, kita pun juga pasti akan berusaha terus mendekat kepada anak itu. Karena itu saudara, tetaplah berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan berharap penuh hanya kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bagaimana kami memiliki Allah yang sangat menyayangi umat-Nya. Dan ketika kami tahu dan sadar bahwa kami adalah umat yang disayangi, maka kami tidak akan lagi jatuh di dalam dosa. Sebaliknya kami akan terus mendekat kepadamu dan menjaga kekudusan, bahkan hidup di dalam pertobatan. Secara khusus pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk ketiga keluarga kami, untuk Bapak Tony Damaskus yang hari ini berulang tahun. Tuhan Kau berkati, bersyukur boleh bergabung di tengah-tengah kami GKT Banyuwangi. Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan dan imannya terus bertumbuh. Kerinduannya untuk bisa makin terus bertumbuh di dalam Allah, bertumbuh di dalam iman, bahkan makin terus setia. Biarlah itu menjadi bagian daripada pertumbuhan imannya, dan biarlah bersama-sama dengan kami melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus GKT Banyuwangi. Demikian juga untuk Dona Graciosa atau Ocha. Tuhan tolong anak kami ini supaya dia bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua. Berkati kehidupan keluarga Mas Angga dan juga Mbak Lisda Tuhan, supaya keluarga ini adalah keluarga yang hidup di dalam kasih dan cintanya Allah, dan betapa Allah sangat menyayangi keluarga ini. Demikian juga mengingat untuk Mikael Jaden Suhartoyo, anak daripada Mas Sangga dan juga anak daripada Mbak Hana. Tuhan kiranya Engkau menolong keluarga ini, secara khusus untuk Mikael Jaden supaya bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua. Berkati juga pergumulan antara Mas Angga dan Mbak Hana di dalam pekerjaan, dalam kehidupan, sekalipun jauh dari kami, tetapi kami adalah satu tubuh Kristus di dalam Gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. Sekali lagi Bapa menyerahkan untuk Pak Tony dalam pergumulan dan hidupnya, juga bersama dengan Bu Hayanti dan Meme. Engkau berkati keluarga ini, demikian juga Ocha dan Mikael ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Tony Damaskus, untuk Donna Graciosa, dan juga Mikael Jaden Suhartoyo. Kiranya tetap hidup di dalam kasih sayang Allah. Tuhan memberkati.